Halo teman-teman, kalian udah kenal aku belum? Karena tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama aku Mila Kusuma Putri. Sebelum kita memasuki ke materi, kalian harus tahu dulu nih apa sih yang akan kita bahas di sini, yaitu kita akan bahas 1. Pengertian pasar modal, 2. Sejarah pasar modal, yang ketiga, fungsi dan tujuan pasar modal, 4. Struktur pasar modal Indonesia, 5. Jenis pasar modal, dan 6. Produk pasar modal. Di sini kita akan membahas tentang pasar modal. Untuk itu, stay tune video ini ya. Apa sih pengertian pasar modal? Pasar modal pada dasarnya tidak beda jauh dengan pasar tradisional, karena di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Maka dari itu, pasar modal yang mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pihak yang menyediakan dana. Sebagai contoh, untuk menjalankan perusahaan dan memperluas jangkauan usaha, perusahaan membutuhkan dana yang besar bukan? Nah, dana tersebut diperoleh dari masyarakat investor dengan cara menjual surat-surat berharga perusahaan tersebut. Sehingga pasar modal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Secara umum, pasar demikian disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut efek atau sekuritas, sehingga pasar modal Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut dengan BEI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah pasar modal. Bursa efek atau pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, tepatnya tahun 1912, untuk mengakomodir kepentingan kolonial Belanda yaitu VOC. Perkembangan pasar modal Indonesia tidak berjalan mulus karena Indonesia terkena dampak Perang Dunia I dan II. Tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mencoba mengirimkan kembali pasar modal, namun seiring nasionalisasi pemerintahan Belanda, tahun 1958 pasar modal Indonesia mati suri. Tahun 1977, pemerintah Orde Baru mendirikan Bapeptam sebagai pelaksana pasar modal dan mencatat saham pertama yaitu saham PT Semen Cibinong tahun 1982. Tahun 1989, bursa swasta pertama didirikan di Indonesia yaitu Bursa Efek Surabaya. Disusul tahun 1992 terjadi swastinasisasi Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya menjadi bagian dari Bapeptam. Tahun 1995 lahir Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal dan pertama kali melakukan perdagangan elektronik melalui Jakarta Automatic Trading System di bursa yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, di tahun 2007, tepatnya di tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya resmi bergabung dan berganti nama menjadi BEI atau Bursa Efek Indonesia atau AIX Indonesia Stock Exchange dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2017 hingga saat ini. Nah, kita akan membahas tentang topik yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan pasar modal. Pasar modal terbagi menjadi dua fungsi yaitu ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Sebagai fungsi ekonomi, pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau emiten. Sebagai fungsi keuangan, pasar modal memberikan kesempatan dan kemungkinan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Nah, tujuan pasar modal apa sih?
Tujuan pasar modal adalah menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya, yaitu berupa laba. Nah, teman-teman, agar transaksi jual beli di pasar modal berjalan dengan wajar, teratur, dan efisien, maka perlu terlibatkan berbagai pihak, yaitu dengan mengetahui struktur pasar modal. Berikut ini merupakan struktur pasar modal. Nah, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan self-regulatory organization pasar modal Indonesia. BEI, KPEI, dan KSEI diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan OJK. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar modal. Di dalam pasar modal ada dua jenis. Nah, jenisnya apa aja sih? Yaitu ada pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Mekanismenya adalah pertama, penawaran perdana saham atau obligasi kepada investor dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Yang kedua, investor yang berminat memesan produk pasar modal dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual. Yang ketiga, investor melakukan pemesanan. Yang keempat, penjamin emisi dan agen penjual mengumumkan hasil penawaran kepada investor. Dan terakhir, proses allotment atau penjatahan saham kepada investor. Sedangkan pasar sekunder apa sih? Pasar sekunder adalah pasar yang menunjukkan efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek. Misalkan seseorang investor ingin menjual saham atau obligasi yang dimilikinya kepada investor lain. Nah, mereka ini akan dipertemukan di bursa efek seperti ini. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang produk-produk yang dijual di pasar modal. Produk yang dijual di pasar modal antara lain saham, obligasi, REIT, warrant, dan reksadana. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel, tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya. Investasi ini memiliki resiko dan keuntungan. Keuntungannya, pemegang saham dapat tambahan modal atau capital gain dan memperoleh dividen. Tapi resikonya juga sebaliknya, yaitu tidak mendapat dividen, tidak mendapatkan tambahan modal, bahkan perusahaan bisa dikeluarkan dari daftar bursa efek. Kedua adalah obligasi. Obligasi adalah efek berbasis surat hutang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu dan bisa dari perusahaan, korporasi, atau dari pemerintah. Resiko obligasi ini lebih rendah karena investor mendapat kepastian jumlah yang akan diterima pada saat jatuh tempo. Investor juga memiliki hak lain pertama jika emiten dilikuidasi. Yang ketiga adalah bukti right atau surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Begitu juga dengan yang keempat, yaitu warrant atau surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham. Sama seperti produk pasar modal yang lain, REIT dan warrant sama-sama mendapatkan keuntungan berupa capital gain atau sebaliknya mendapatkan risiko capital loss. Yang kelima adalah reksadana. Reksadana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungannya, tingkat pengembalian yang potensial dan pengelolaan dana oleh manajemen profesional. Meskipun saat ini reksadana menjadi pilihan favorit untuk berinvestasi, bukan berarti tanpa resiko ya teman-teman. Pasar modal atau Bursa Efek Indonesia hanyalah salah satu dari bursa efek yang ada di dunia, di mana sejumlah uang saling berpindah di dalam maupun keluar dari suatu negara.
Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai pasar modal. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa next time.